Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Tadi ada sedikit gangguan komunikasi dengan Pak Ahmad Riza Patria. Saat ini sudah tersambung kembali. Pak Ahmad Riza, silakan. Tadi Anda sedang menjelaskan mengenai lockdown pembatasan sosial mikro. Jadi yang pertama, kami mendukung apa yang menjadi arahan Presiden, mini lockdown ya. Perlu kami sampaikan, sejak awal DKI Jakarta sudah memberlakukan apa yang kami sebut sebetulnya dulu kampung siaga. Kampung siaga itu di Jakarta ada 2.741 RW, semua kami bentuk kampung-kampung siaga ya, semacam mini lockdown atau PSBB berskala lokal lah, kira-kira begitu kalau daerah lain menyebutnya. Apa itu? Dibuat gugus tugasnya, pembatasan jalannya yang tadi mungkin ada 10 pintu, 15 pintu menjadi 3 atau 4 pintu, ada petugas di pintu, ada portal, disiapkan wastafel, ada gugus tugas yang melakukan patroli agar tidak ada kerumunan, ada rapat-rapat, diberi bantuan baksos, mendata, kemudian diberi obat-obatan, vitamin, itu semacam mini lockdown yang seperti sampaikan Pak Jokowi. Bahkan ke sini kita perketat lagi, kami menyebutnya zona merah, waktu itu ada 24 zona merah, 40 zona merah, yang memang tinggi angkanya. Kita perkuat lagi lockdown-nya gitu, atau berskala lokalnya. Kemudian juga, nah sekarang kami juga menyebutnya berarti wilayah pengendalian ketat, umpamanya ada 40 RW dari 2.741, itu semacam mini lockdown atau berskala lokal ya. Jadi Mbak Sophie, ini istilah saja yang berbeda ya. Pertama, memang saya juga cek di beberapa daerah nyebutnya mikro, ada daerah yang menyebutnya lokal, ya beda-beda kreativitas. Tapi semua punya maksud tujuan yang sama. Waktu itu saya pikir, memang regulasi di pusat tidak membatasi. Regulasi pusat itu memberi kesempatan setiap daerah untuk melakukan inovasi kreativitas sejauh dengan aturan undang-undang yang ada. Sehingga Mbak Sophie, istilah di seluruh Indonesia itu beda-beda, tapi punya tujuan dan maksud yang sama, bagaimana mengurangi, membatasi, dan memutus rantai penyebaran. Dan kami, Provinsi DKI Jakarta, termasuk yang duluan melakukan apa yang disampaikan, diarahkan Bapak Presiden. Bu Doni, kemarin malam kan Pak Presiden menyampaikan pidato khusus itu di televisi-televisi swasta, nasional juga. Tapi yang ingin saya tanyakan, apakah pernyataan kemarin spesifik untuk mengadres bahwa saat ini Presiden menganggap penanganan pandemi COVID-19 sudah mulai mengimpit kondisi perekonomian negara, Bung Doni? Ya, itu konsekuensi logis ya. Artinya sejak pandemi ini memang kita mengalami penurunan ekonomi. Kita tahu kemarin kita sudah negatif begitu pertumbuhan ekonomi. Jadi itu konsekuensi yang tidak terelakkan. Ya. Yang penting adalah bagaimana kita mengatasi itu bersama-sama. Dan tadi mengenai dan sosial berskala mikro, saya ingin tambahkan bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan fundamental. Betul dikatakan Pak Wagub bahwa berbagai diksi digunakan dengan substansi yang sama. Jadi tidak ada perbedaan fundamental antara pusat dan daerah begitu. Ya, daerah menindaklanjuti ya arahan dari pusat ya dengan berbagai modifikasi. Saya kira itu wajar. Ya, yang paling penting pesan Presiden itu harus dilaksanakan. Yaitu jaga titik keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, begitu. Nah, ini jaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Tadi Bung Doni sudah menyampaikan ini konsekuensi logis. Kalau ada pandemi, perekonomian negara pasti terimpit. Nah, DKI Jakarta sendiri bagaimana, Pak Ariza? Ini kan DKI jadi ibu kota, pusat bisnis juga, pusat perdagangan. Sekian % ekonomi negara ada di DKI Jakarta. Oke, Mbak Sophie, itu betul sekali ya, bicara ekonomi. DKI Jakarta kan aturan Kementerian Kesehatan kan baru 10 April ya. DKI Jakarta memberlakukan PSBB lah, atau istilah lockdown dan lain sebagainya lah, pembatasan berskala besar. Nah, kami juga menyadari karena ada masalah pandemi, pada PHK, usaha dan sebagainya macam-macam kan ekonomi menurun. Kami bahkan sejak Maret sudah duluan juga Mbak Sophie kita memberikan baksos gitu loh. Jadi baksos yang pertama dibagiin di Jakarta itu duluan dibagikan oleh DKI Jakarta. Dan ternyata respon pemerintah pusat sangat baik. Pemerintah juga ikut memberikan bantuan sehingga jumlahnya bertambah ya. Jadi yang awalnya kami membagikan 1,1 juta, ada bantuan dari pusat itu 1,3 jadi 2,45 juta paket sembako untuk semua kakak.
Jadi di Jakarta itu ada 2.450.000 kakak ya, Tunggu, keluarga yang hubungannya dengan dibagikan perekonomian sembako. Jakarta yang menyokong perekonomian negara apa? Hubungannya ya kami merespon bahwa ekonomi masyarakat mulai sulit, kami memberikan bantuan ya dalam bentuk baksos, dan sampai hari ini sampai Desember bahkan tahun depan kami sudah siapkan anggarannya dan mendapat dukungan penuh dengan pemerintah pusat. Kami terima kasih melalui Kemensos Pak Ari Batubara. Kemudian yang kedua terkait ekonomi juga kami pahami itu. Kita juga memberikan bantuan ekonomi mikro kecil kepada UMKM, kami data. Dan ternyata juga pemerintah pusat juga baik sekali memberikan bantuan hibah 2,4 juta per usaha umpamanya, dan bantuan-bantuan lain. Jadi prinsipnya pemerintah DKI, provinsi, dan pusat itu bersinergi positif mengatasi berbagai masalah termasuk masalah ekonomi. Kemudian relaksasi pajak, bantuan-bantuan lainnya, penundaan bayar pajak, pengurangan pajak, dan sebagainya. Semua berbagai kebijakan kita ambil dalam rangka mengatasi, mendorong, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jakarta ini menjadi satu epicentrum ekonomi Indonesia. Tentu kita harus sama-sama mengatasinya, dan kami terima kasih selalu mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan dari Bapak Presiden. Oke, dari penjelasan Pak Ahmad Riza Patria dan juga Bung Doni Gahral Adian tadi sudah tampak sekali ingin menunjukkan bahwa pemerintah pusat dan DKI Jakarta seia sekata dalam pelaksanaan PSBB atau pembatasan sosial skala mikro atau apapun lah namanya. Kita tinggal nantikan bagaimana nanti keberhasilan kerjasama ini pusat dan daerah untuk menekan pandemi COVID-19. Pak Ahmad Riza Patria, terima kasih. Bung Doni Gahral Adian, terima kasih sudah bergabung petang hari ini ya. Sehat-sehat terus.